Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangka membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan asbab silaturahim ini kita semua dipanjangkan umur yang barokah, diberkahkan rezeki yang barokah pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Santriyin wa santriyat, rismawan wa rismawati, pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini juga mudah-mudahan kesemuanya para generasi kita senantiasa diberikan sehat, diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah atas izin Allah, malam ketiga kalinya saya bisa di bulan ini silaturahim dengan keluarga besar saya di Kalianda khususnya. Ini merupakan satu nikmat. Mudah-mudahan masyarakat Kalianda nggak bosan ngelihat muka saya ya, walaupun muka saya ini ngebosenin. Kudu ngebosen akan menyendap akan, tapi mudah-mudahan ya barokah silaturahim sesuai janji Rasul. Pertama, dipanjangkan umur barokah. Pengen Bu dipanjangkan umur barokah, pengen kadang ya, dua umur dinggo ibadah, kudu dinggo ngambil bang mekar doang. Kedua, diberkahkan rezekinya barokah, punya rezeki. Kalau ada pembangunan masjid sumbangkan, ada iuran maulid, buru-buru ngebantu, itu namanya rezeki barokah. Jadi manggos untuk skincare deh ya. Cakep dia orang, manggos skincare segala timbat. Isi ngacak lho. Mantes mana. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi di Kalianda luar biasa. Dari penceramah kelas tinggi sampai kelas rendah, termasuk saya, paling rendah saya, nggak ada titel Kiai Haji di sini. Di rumah nggak ada yang manggil Kiai, ke saya Mamang manggil. Mamang di kampung saya, Mang. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan jadi Kiai beneran ya. Berat Bu jadi Kiai itu, berat diancamnya. Paling enak mah ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin ngaji, itu nggak ada ancaman Pak, bahkan dapat pahala. Makanya rajin ngaji, rajin ibadah ke Allah. Yang paling berat itu kiai, pejabat, orang kaya pelit, nyumbang mulut goceng kalau. Dalam doa nih. Jangan, nggak boleh. Nanti saya sampaikan 4. Yang ketiga, yang keempat, fakir yang sombong, fakir yang nggak sabar, itu paling susah. Di dunia susah, di akhirat apalagi ya. Maka mudah-mudahan dengan barokah Maulid, Bu, Nabi kita ini Nabi yang sangat mulia, Nabi yang paling hebat. Maka bersyukur kita sebagai masyarakat yang menjadi umat Nabi. Walaupun hidup kita di akhir zaman, kita ngobrol aja ini mah ya, nggak usah serius-serius. Jangan kelamaan ngelihat muka saya Bu, harus minum promah Bu. Jangan bukan sing lagi apa kan nyidam kawakean ngadulang akan nerai kula anaknya parah
Ya. Nah ini jamaah, ini Masya Allah nih ya. Kata Rasul, sahabat bertanya ke Nabi, ke Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, siapakah umat yang paling bahagia? Rasul ngomong, tuba liman yaroni wa amanabi. Umat yang paling bahagia, yang paling membanggakan diri saya, yang membahagiakan saya ialah liman yaroni wa amanabi. Orang yang pernah melihatku, kata Nabi, dan dia berkumpul bersamaku, itu umat-umat yang paling bahagia. Berarti kami ya Rasul, iya. Sahabat mah pernah ngelihat Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi. Siapa lagi ya Rasul selain kami? Ini bangga pede sahabat dengan jawaban Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sumatuba liman lam yaroni wa amanabi. Saya sangat bahagia. 3 kali Rasul ngomong bahagianya. Liman lam yaroni, kepada orang yang belum pernah melihat saya. Wa amanabi, tetapi umat-umat yang belum melihat saya tadi beriman kepada saya. Berarti kita, Bu, siapa yang pernah ketemu Nabi Muhammad? Itu mengacung kan? Itu mau Nabi Muhammad, Kang Mate, ini otak memang ini. Masih kemening laki ngelawan itu. Gua mau menang dia mengacung tolong. Keluar kau. Umat yang belum pernah melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini masyarakat di sini pernah ngelihat Nabi enggak? Ketemu Nabi enggak? Bahkan cerita Nabi Muhammad dari para kiai, para ulama, tetapi semua luar biasa iman. Maka inilah umat-umat yang sangat ditunggu oleh Nabi Muhammad. Kita yang ditunggu. Makanya cepet-cepet aja ngedoa supaya cepet ketemu Nabi. Pengen ketemu Nabi, mati dikit. Gelem mati nih. Oh. Gimana ketemu Nabi? Orang mati aja belum. Nah, maka Masya Allah malam ini dibuktikan cintanya kepada Nabi. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul, maka ini praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita memang benar cinta ke Nabi Muhammad, butuh pengorbanan. Bohong, Bu. Andaikan suami ibu-ibu ngaku cinta kepada ibu-ibu, lalu ibu-ibu meminta apa yang dibutuhkan, dia tidak memberi, berarti cintanya palsu. Cintanya sedina rabi ngeneseket si tolol mah. Ana wong kan jero kan. Alah pelongo sira. Laki kayak kono pantok aken deh. Cukup apa seket? Ai mikir ya kan. Udah ngasih saya 50.000 makan pengen pakai bandeng si tolol. Atau sambal gerek deh, garam sama cabe cukup. Nah, tapi Masya Allah biasanya kalau istri solehah mampu nggak nuntut kepada kemampuan suami. Suami mampunya 50.000, istri solehah mah bersyukur, alhamdulillah kan. Walaupun saya sehari cuma dikasih 50.000, saya mah ikhlas kan. Ikhlas ridho, mudah-mudahan 50.000 ini berkah kan, kata lakinya alhamdulillah. Besok 50 alhamdulillah kan, lama-lama modal kita ikhlas. Seket dia gunakan orang baik. Nah ini jamaah mereka Masya Allah. Belajar dari sini hikmah dari maulid ini. Ini maulid mengukuhkan kita dalam artian membentuk kita, mengikat ukhuwah Islamiyah. Tidak ada perbedaan, kumpul bareng, duduk bareng. Ada yang masih kuenya ada yang sudah habis. Emang yang habis itu dari rumah belum makan. Nih,
Maka lakoni apa yang disarankan, yang diladang, diperintahkan Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Ini salah satu cinta kepada Allah. Yang diperintahkan Rasul, yang dilarang oleh Rasul kita, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita hindari. Ini rasa cinta kita kepada Rasul. Makanya ya Bu ya, lakonin ya Bu ya. Belajar jadi istri-istri solehah ya Bu ya. Makanya saya emang nggak bosan-bosan nasihatin ibu-ibu mah takut di akhirat nanti sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin kok masuk neraka. Ada apa dengan ibu-ibu yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang rajin puasa? Kenapa nggak masuk surga? Ini harus ada jawabannya Bu. Nah ini salah satunya untuk menghasilkan surganya Allah harus dapat ridho suami. Cari ridho suami, nggak usah yang lain-lain, cari ridho suami. Ya Allah, takut Bu, di kampung saya mah banyak Bu, suami istri yang meninggal tanpa ada ridho suami. Bahkan nuhun rabi teh mati, nuhun hilang jadinya sekep lah. Limin siram rabi nak ninggal ke gemuyu nyeseke hilang gitu. Dia pina gula dimarahi. Makanya jangan sampai seperti itu Bu. Berarti si istri itu, si suami itu senang ngelihat istrinya mati, lalu aslinya si istri tadi nggak dapat keriduan Allah. Karena kita kalau berbicara hukum tahu semua sekalian ya Bu. Ibu-ibu tahu semua, bapak-bapak tahu semua. Sholat wajib enggak Pak? Sholat wajib enggak Bu? Karena kenapa kita sudah tahu wajib tapi kita kadang nggak mau sholat, nggak mau ngaji? Tuh, di sini masalahnya Pak. Ngomongin tetangga Bu, haram apa enggak? Dosa enggak? Kenapa setiap hari itu dilakukan oleh ibu-ibu? Nah ini nih, ngelawan ke suami dosa enggak? Dia itu tahu kenapa kelakuan lu gitu aja tolong. Kadang-kadang melongok, enak kita mah. Gak lewat dosa, tapi laki nuding-nuding cukur. Orang sopan sih dah. Kang, lamun rapinya kayak mana mendingan didol wis sih Kang. Hari laku. Ibu ya, kalau kita sudah tahu bagaimana sih adab seorang istri kepada suami, adab seorang suami kepada istri. Belajar dari sini, belajar dari sini, Masya Allah ya. Maka ini yang perlu saya tanamkan diulang-ulang. Kadang kan Masya Allah ya, disampaikan berulang-ulang juga. Kadang ibu-ibu mau jojong baik keceplosan. Beda kata ustadznya waktu ngaji mah, kata Ustadz Elmi, ibu-ibu belajar tawadu ya di depan suami, ngomongnya tolong dipelanin ya. Waktu ngaji mah iya saya terlalu keras, pulang ke rumah mah lupa jojong banyak. Ini ngendik bapak sirane embun ini bapak sirane tolol gitu. Padahal baru pulang ngaji itu. Makanya ini perbaiki, ini juga perintah Rasul. Perintah Rasul. Maka ini perbaikan akhlak namanya. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, bukan hanya harta saja, kelakuan Nabi juga kita lakoni. Saya mah teringat nih Pak. Ini malam ini saya akan membahas 4 yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita. Membahas tentang alim, tentang umaro, tentang orang kaya, tentang orang fakir. Setiap nabi itu punya mukjizat. Mukjizat. Nabi Yusuf punya mukjizat ganteng. Sampai kegantengan Nabi Yusuf diabadikan di dalam Al-Quran. Orang perempuan Mesir kalau melihat Nabi Yusuf lagi jalan nggak sadar dia nabrak tembok. Saking ganteng. Kalau dia lagi ngirisin bawang, ngirisin sayuran, nggak kerasa tangannya keiris sampai buntung. Warna gantengnya Nabi Yusuf. Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan pala maro'ainahu akbarnahu wa qota'na aydiyahuna, sampai dipotong tangan-tangannya perempuan Mesir kalau melihat muka Nabi Yusuf, saking gantengnya. Awas itu, saking ganteng itu namanya mukjizat Nabi Yusuf. Terus Nabi Musa punya mukjizat tongkat.
Tongkat Nabi Musa itu Bu, kalau dilemparkan ke lautan membelah lautan. Kalau dilemparkan ke hutan bisa jadi jalan. Kalau dilemparkan ke musuh akan menjadi ular naga. Ini tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa di atasnya, di pegangannya itu, di kepala tongkatnya ada tulisan. Ada 4 pesan, Pak. Ini ada 4 pesan yang mudah-mudahan jadi pengingat kita, Pak. 4 pesan ini langsung Allah yang nulis di dalam tongkatnya tadi. 1, Al-Alim la ya'malu bi ilmihi bahwa iblisun sawa. Orang alim, orang berilmu, para kiai, para ustaz, layak malu bi ilmi. Ustaz, kiai, para alim, orang-orang berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya. Bahwa iblisun sawa. Maka martabat kiai tadi, martabat ustaz tadi yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka martabatnya sama, derajatnya sama dengan iblis. Tuh. Tangan kalau siraku. Sampai jadi ustaz yang ngotak. Anak ini kene. Anak. Ini. Kebukiu. Diancam tuh. Ini masalahnya berat menjadi kiai itu. Paling berat jadi kiai. Makanya dulu kita wedi disebut ustaz, kiai, saudara mah. Makanya masya Allah ini pelajaran untuk kita ibu-ibu yang punya ilmu. Awas, andaikan kita tidak punya ilmu, lalu kita tidak bisa mengamalkan ilmunya. Andaikan kita sudah tahu hukum, tidak dipakai hukumnya. Awas, orang-orang tersebut bahwa iblisun sawa, maka martabatnya, derajatnya sama dengan iblis. Ibu-ibu nggak bisa bakti kepada suami, suami nggak bisa memuliain kepada ibu-ibu, maka martabat suami dan istri tadi sama dengan iblis. Iblis, kalau iblis, enak banget. Kegabah pemberasan entek bengikin kita sudah. Aus. Makanya belajar paling berat dari game yang enak yang ta'alum, yang ngaji. Yang ta'alum mampu yang rajin ngaji ya. Kan disebutnya bodohnya bodoh apa? Bodoh apa, Bu? Ibu-ibu mah sok nggak tahu padahal mah ada ibu-ibu ini sering saya ajar nih, Bu. Bodoh kebagi berapa, Bu? Bodoh kebagi berapa? Padahal berapa kali saya ceramah di sini. Bodoh kebagi dua. Ada bodoh makdur, ada bodoh goer makdur. Ingetin tuh, ingetin. Malah udah pulang masih lupa. Bodoh kebagi dua, ada bodoh madur, ada bodoh goer madur. Bodoh madur itu orang yang dirinya ngerasa bodoh, orang dirinya ngerasa nggak bisa, orang yang dirinya ngerasa belum mampu dalam urusan agama, tapi dia rajin ngaji. Ini nih, iki mah plongo kadang. Umur mau udah hampir 60-70 tahun, uban keketek-ketek di kon ngaji ngotak. Anak wongnya mau ini mau kan. Gak pleng deh si tolol. Mikir, udah tua mah mikir. Ya Allah, kan saya enak ini, saya yang muda-muda walaupun nakal gak wajar. Karena dia punya harapan tua, sing tua yang udah tua, memangnya mau muda lagi nggak bakal modar pelongo. Kuis tua diajak sholat, diajak ngaji susah. Malah ngomong akan yang ustad deh. Kudrana Ustad Helmi, Ustad Berkat itu. Ih, meluncak londong di kon ngaji nggak ngarani Ustad Berkat. Buku iya. Aku. Salah jadi Kang Helmi, awas sudah ada. Iya, pada supir bus aja saling sikut terlalu. Nah ini Masya Allah, ya ini jadi bahan pelajaran kita, Bu. Karena yang tua-tua ini mau kemana? Jangan sombong hidup ini, Bu. Kan udah saya jelasin waktu saya tausiah di mana itu. Manusia apa yang pantas disombongin? Nggak ada. Karena manusia terbuat dari benda dan dari benda-benda yang hina. Allah nyiptain kita dari sesuatu yang hina, Bu. Pertama mintin dari tanah. Kita ini dari tanah, Bu. Apa hebatnya tanah ini? Setiap hari diberakin sama ayam, diberakin sama kucing, setiap hari diinjak. Sombong amat hidup ini.
Sampai ada Allahu Akbar ngopi bekar ngerokok. Kalau suka mandi ini kan. Ini kita kalau mau ngasih Banten wes ya. Mampus sih. Aja saya. Terus mandi ya. Yang cukur. Ini kan dulu kita ini bukan mau ke. Hilang. Nyumput deh kayak mah. Masya Allah, sombong itu. Pertama orang sombong itu bila mana mendengar panggilan Allah dan diajak kebaikan dia susah, maka itu ciri-ciri orang yang sombong. Sama martabatnya dengan orang kafir. Bila kalau ada pengajian, ayo ikut pengajian, mau bagaimana bentuknya tetap ngaji. Mau susah senang ngaji. Ini mau kondangan, mau hajatan di rumahnya. Mau nikahin anak, mau nyunatin anak, mau ada hajatan di rumahnya baru ngaji. Nanti biar enak ngondangnya. Mau khol baru sholat supaya tetangganya ngeliat. Giliran udah beres haul kirim doa nggak sholat lagi. Ada. Si tolol mau tuh. Ada kesinggung. Saya nggak pernah nyinggung. Kalau memang itu perbuatan Anda, maka bertanggung jawab dengan perbuatannya. Ada kesinggung, tolong. Iya, ada itu, Bu. Ada di kampung saya ini, mah. Jangan Ibu, karena bodoh makdur itu luar biasa. Dirinya ngerasa bodoh, dirinya masih banyak kekurangan dalam urusan ibadah kepada Allah. Dia cari ilmu, karena ngerasa bodoh. Maka orang yang bodoh ini, andaikan dia sholat salah, andaikan dia ibadah salah, akan diampuni kesalahannya oleh Allah. Untung yang ngaji, maka semangat ngaji ya. Berangkat kalau bisa mah ngaji dohor dia berangkatnya subuh. Ini majlis temen laki mau modar los. Kadang ada perempuan yang tolol itu. Ngaji mengaji tapi akhlaknya nggak roba-roba. Suami Kang ngaji Kang, iya hati-hati nong nggih. Ayo balik lagi. Kang jere engko jere pakaian angkat ya Kang ya. Terus iku sayur wae pindahaken jere. Si iku panjenengaken ning kulkas aja ngaji teh mendingan ning omah. Percuma ngaji ge. Bagaimana kita jangan membebani suami supaya kita dapat ridho suami dan dapat barokah guru dari ngaji tadi itu. Ada yang ngaji kesempatan. Ini hari Rebo ini. Oh ngaji lah. Kenapa ge? Bungko sore jangan abang emok terkanya. Nyumput ngaji ge. Wong mus balik ning majlis dewek ke turu. Keweden. Kan ibu paling gede ning tagihan ya. Paling takut kalau udah ngedenger tagihan. Ini tapi itu perbuatan ibu-ibu. Aneh, makanya yuk belajar dari hikmah. Bodoh makdur itu orang yang dirinya ngerasa bodoh lalu dia masih mau ngaji. Masya Allah, ini terus jangan bosan-bosan ya Bu. Naudzubillah kalau ibu misalkan Jumat ini ngaji, Jumat depan ngaji, Jumat lagi meninggal dunia, sebelum Jumat meninggal dunia, maka digolongkan orang yang rajin ngaji ini syahid kubur. Enggak dapat pertanyaan di alam kubur, langsung ditempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, taman surganya Allah. Aja amin ngaji, amin. Orang ngaji mau percuma tidak cukup dengan amin. Makanya Masya Allah beda dengan bodoh buer madur. Bodoh buer madur mah orangnya bodoh, nggak bisa. Baru ditanya head, kalau kamu 3 hari head, terus 3 hari bersih, 4 hari head lagi, keluar darah lagi, 5 hari bersih, itu masih head enggak ya? Nggak tahu, bapaknya bingung tuh. Bingung kan? Masih waktu head apakah enggak? Tuh, ibu-ibu kalau belajar ilmu haid fardu ain hukumnya Bu. Andaikan ibu-ibu nggak paham tentang urusan haid, tentang ilmu haid, maka dosanya masing-masing ditanggung oleh pribadinya. Awas Bu, belajar ibu. Paling berat ibu-ibu mau urusan haid. Bapak-bapak gimana Ustaz? Fardu kifayah. Andaikan setiap keluarga, andaikan di kampung ini nggak ada yang mengerti tentang urusan haid, maka sekampung jadi dosa Pak. Paling sulit ngaji fikih di dalam bab haid, kedua bab air, ketiga bab paroid ini Pak. Makanya belajar ngaji ya, ngaji aja ngerunguakan mulut, ngaji orang. Ayo, bagaimana caranya membentuk supaya kita tidak tergolong boer makdur.
bodoh yang gue makdud, orangnya udah bodoh, orangnya nggak tahu ilmu agama, diajak ngaji ngalah susah, ngalah ngomongin, percuma ngaji percuma, mendingan kita orang ngaji. Kok percuma? Iya, orangnya rajin ngaji tapi doyan ngomongin orangnya rajin ngaji tapi masih hasut, iri, mendingan gua nggak ngaji. Ayo goblok. Mendingan gua katanya. Wong pede sampai tai-tai nih. Wong pede sampai bol-bol ya. Udah nggak ngaji pede. Aku ngaji mah tadi itu kalau dia rajin ngaji, walaupun kelakuannya masih belum benar, walaupun kelakuannya masih banyak salah, dapat ampunan Allah dari kesalahannya tadi. Makanya yang rajin ngajinya Bu ya. Ini muka-muka rajin nggak bohong. Beringin kok. Ngaji. Tapi insya Allah nih beringin lah ya. Ngaji ini rame ya ibu-ibu ya. Pokoknya ngan arisan. Masya Allah ya. Belajar dari hikmah ini Bu ya. Perbaiki nih. Al-alimu la ya'malu bi ilmihi bahwa iblisun sawah. Maka ini derajat. Maka yang ngaji mah enak Pak. Nih kita nih para ustadz yang disebut ustadz paling berat. Makanya hargai, hormati ustadz, jangan sampai dianggap main-main. Ustadz kenapa dinamakan bahwa iblisun sawah? Ustadz derajatnya sama dengan iblis. Ustadz derajatnya sama, martabatnya sama dengan iblis. Karena di dalam pelaksanaan pengamalannya iblis lebih hebat Pak. Dosennya para malaikat iblis Bu. Iblis itu rektor dan dosennya para malaikat. Sebelum Allah menciptakan Adam, malaikat ngajinya, malaikat belajarnya kepada iblis. Karena iblis dalam urusan ilmu lebih tinggi Pak. Kenapa iblis diusir dari surga dan diancam neraka? Karena dia sombong, gak mau ngikutin perintah Allah. Kata Allah, sujud kepada Nabi Adam. Iblis ngerasa gagah karena saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Lu tuh orang sombong, namun diperintah Allah tidak mau melaksanakan, maka itu digolongkan orang yang sombong, bahwa iblisun sawah. Makanya kisi ngurung rajin sholat wayah. Tafakur di rumah, ya Allah iya ya. Kalau saya nggak sholat apa? Kalau saya mati yang dibawa di rumah saya nggak mungkin dijual. Motor juga nggak mungkin, istri saya masih cantik, pasti dikawin orang ya Allah. Nah, bilang sejadah sholat, sambil nangis, mikirin Rabi bukan dikawin. Waduh, mikirin dosa ya, tolong mikirin Rabi. Kalau kita sudah punya bakal amal ibadah, walaupun kita meninggalkan dunia, tenang, nggak mikirin dunia. Yang ada raudhah taman surga indah melebihi di dunia, melebihi kita duduk di pinggir pantai sambil ngerokok enak di surga. Pengen mati dikit, pengen lewat gini. Nah ini makanya Masya Allah, makanya hayu hargai, hormati kiai ya. Kadang kiai sedih saya mah, ke ustadz melihatnya sedih. Kenapa? Penghargaannya yang kurang. Banyak penghargaan yang kurang. Saya mah di kampung sering ngomong, ada tetangga saya melihara beo. Beonya bisa ngomong, Assalamualaikum, itu Pak dijual 20 juta. 20 juta. Anak maning tetangga dua mana ayam pelung. 25 juta. Ustadz ngajar 2 jam. Assalamualaikumnya Pak sehat, yang keringin yang diterangin wudu seket. Segan. Berarti lebih mulia. Lebih mulia daripada Ustadz. Allah nasib. Padahal itu beo yang 20 juta pelung, yang 25 juta
bisa apa cara menikumnya nggak pas sehat Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun bi furudul wudu'i sifatun utawi pirang-pirang utawi saikila iki sawiji pasal bi furudil wudu'i ing dalam merterakan ing dalam pirang-pirang pardone wudu utawi pardone wudu iku 6 seket. Ya Allah, kalau mikir saya mendingan jadi beo. Ini saya ceramah bisa jam, belum tentu kayak beo. Belajar di situ ya. Kenapa Bapak Ibu jamaah Ustaz diancam karena al ulama warasatul anbiya, ulama adalah ahli waris Nabi. Sudahkah Ustaz mengikuti Nabi? Nabi mabuk, makanya ulama diancam segitu beratnya karena tidak bisa mengikuti Nabi. Nabi sholat tahajud aja sampai bengkak kakinya, sampai bengkak Nabi mah. Kalau sholat malam sampai bengkak, sampai berdarah kakinya Bu, bila mana melaksanakan sholat karena saking banyaknya sholat. Iki mana Ustaz, jika Ustaz ning kalian mana Ustaz jadi sikilnya bengkak, tersolat tak udu jelas semua urat. Kalau ulama warasatul anbiya nggak dipakai, andaikan ada ulama, ada ustaz, ini ancamannya begitu berat, maka dihukum bahwa iblisun sawa. Berat belajar dari sini itu, paling enak ngaji, berat tanggung jawab ustaz. Makanya belajar menghormati ustaz, karena itu bagaimana keramat kita. Dan udah disampaikan keramat ibu-ibu, keramat kita masyarakat ada 3. Kalau ibu-ibu ada 4. 1, abu kawaumu kawaladat, ibu bapak kita yang melahirkan. Abu kawaumu kata Jawa, mertua kita yang menikahkan kita. Abu kawaumu alamat, yaitu guru-guru kita yang ngajarin tentang hak dan batil, halal haram, tentang urusan ubudiyah kepada Allah. Lalu tentang guru sekolah, ada guru sekolah pada aja derajatnya, itu adalah keramat. Lalu kalau ibu-ibu mah suami termasuk keramat. Ya Allah, makanya ibu-ibu paling enak dari surga, Bu, paling enak. Bakti aja sama suami dijamin surga, hormat aja sama suami dijamin surga. Ya Allah, nyuguhin air keran aja gini lembut, pahala. Nyalamin suami, pahala. Senyum sama suami, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, nyir kan. Pahala. Coba belajar, balik ngaji kok nyengir bening rapi, baca ire-ire, pasti digawanin gemilin di rumah sakit jiwa. Pahala kabeh ibu, jalan gini aja pahalanya udah lipat ganda Bu dalam kitab Sirunisa. Saya senang melihat pahala ibu-ibu. Bisa nggak kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Ya Allah, nyiapin makan. Apa mau sekarang magicom apa masaknya pakai magicom, dulu makan di itu tuh pakai wadah itu dibersihin dulu. Itu 1 biji beras itu pahalanya besar, bisa menghapus dosa ibu-ibu bila dimasakkan untuk suami. Belum yang lain pahala semua Bu, pahala semua. Dandannya berhiasnya ibu-ibu di depan suami pahala, tidurnya dengan suami pahala. Masya Allah, megang dada ngerangkul perutnya suami sambil tidur, dosa dihilangi. Beneran iki mengenai jubur sih, tolong turu mengenai jubur di toilet nyikut isi menang, pegel kita nih. Ya Allah, pahala sih, ambil tuh pahala itu. Jangan sampai pahala kita diambil oleh perempuan lain, nyesek kok. Makanya belajar dari hikmah maulid ini juga luar biasa. Nih, al-alim layak malu bi ilmihi fahuwa iblisul sawa. Berat dari kita ini. Maka kepada para ustaz belajar sabar ngadepin masyarakat macam-macam. Ya. Makanya maaf saya sering sampaikan kalau tahlil kan di kampung saya, saking saya sering marah, hormatin tuh ustaz tuh, hormatin kiai. Lu nggak pernah menghormatin ustaz kiai supaya dianya semangat nggak banyak alasan. Makanya di sana masya Allah Pak,
Tahlil aja ustaz itu dihormatin. Tahlil ustaz itu dihormatin. Makanya sana semangat ustaz. Tuh, karena gila hormat. Ustaz ya tolol kayak dihormat. Harus dia mau tenang baik. Kiai mah udah diatur sama Allah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Bahwasannya kalau kita beriman kepada Allah dan orang yang punya ilmu akan diangkat beberapa derajat di hadapan Allah. Artinya ibu-ibu masyarakat wajib menghormati kiai, wajib memuliain ustaz. Bukan ustaz yang pengen dimuliain, bukan ustaz yang pengen dihormati. Ya, kita masyarakat yang hormati. Itu masya Allah, kebunnya mewakeh, tanahnya luas, usahanya gede, undang-undang ustad di dineh rokok dong sebungkus, berkate pada korosing turu. Kan kalau tahlil ada yang tidur biasanya, itu berkatnya sama sama yang ngedoa. Dari ustad nasi, mending rokoknya sempurna, rokok gepek kan, gepek baru, nayan. Ya Allah, kayak ustad yang ngerokok nayan, pengek. Makanya belajar buka. Yang kedua, jadi ke kiai kalau nggak ngerasa yang saya sampaikan jangan tersinggung, ya. Jangan tersinggung. Saya menyampaikan yang bila mana perbuatan kita kurang bagus, wajar kalau kita terusik supaya kita bisa bertafakur ya dalam hal ini. Karena ada kiai ngotak itu jadi sing ceramah marani. Kiai orang bisa atau iya kiai nggak bisa ngamalin mah percuma ya. Percuma, makanya belajar untuk memperbaiki diri. Kayak saya belum tentu bisa ngamalin apa yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kita belajar dari hikmah semua ini. Ini makanya untuk mukul diri saya sendiri. Yang kedua yang tertulis di dalam tongkat Sayyidina Musa, dalam di tongkatnya Nabi Musa, pesan untuk kita as-sultan layak dilu bisultani bahwa Fir'aun sawa. Seorang pemerintah, seorang pejabat, seorang aparat, dia tidak adil dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa Fir'aun sawa, maka pejabat-pejabat itu seperti Fir'aun derajatnya. Anak RT ngotak ngebagi bantuan orang adil. Fir'aun itu RT. Aduh nasib jadi RT gaji nunggak. Waduh jadi RT gaji cilik. Waduh makanya ini presiden kalau dia tidak adil, DPR, gubernur, kalau bupati kalau nggak adil, maka Fir'aun sama dengan Fir'aun. Tuh naudzubillah Fir'aun nus Allah tempatnya ning surga mana ning neraka. Maka ini kalau lurah kita alhamdulillah ngeriung mau tahlil mau, karena namanya bukan kodi menurut Islam, tetapi kebijakan beliau. Kata camat begini ikuti, kata camat begitu ikuti. Kata camat tanda tangannya digedein, lu 100 gua 100. Kalau ada neraka belum mbak, ibaratnya ini wah. Nah ini makanya masya Allah ya. Tapi nanti sama lu RT ngaku, ya Allah saya nggak terima, saya dimasukkan ke neraka. Kenapa lu teh ngotot? Karena saya disuruh sama kadus, sama RW. Kata RW, saya juga ada nyuruh ya Allah. Siapa? Lurah. Lurah dipanggil. Sini lurah, sini. Kata lurah, saya juga ya Allah, bukan kepengen saya gini, saya gitu, bukan kepengen. Camat, kata lurah, camat dipanggil. Kata camat, saya juga suruh Pak Egi. Orang tak kaya, jadi temenlah bercuma terkaya orang naik duit, mendingan aja pakak ya kita naik duit. Tapi Pak Lurah jangan lapor ya.
Saya paling pusing kalau ada acara di rumah. Bu wali kota mau ke sini Pak Ustadz, bisa nggak kata protokol? Nggak bisa. Ini tolong Pak Ustadz kasih waktu, nggak bisa. Gua yang payah nyari duit, lu yang enak kata gue numpang bangi loh. Nggak bisa, nggak. Tapi dia nyumbang berapa? 5 juta, alah 5 juta cukup apa kata saya? Nggak usah. Kalau udah 100 juta Pak Ustadz, nah kalau itu boleh. Ada saya makanya. Kalau saya fair aja, Bu wali kota di sana paling ngeri ke saya, paling ngeri ke saya. Makanya saya emang nggak pernah nggak pernah kalau baik, kalau kebenaran nggak pernah dialang-alangi. Supaya memang untuk negur, tugas ulama kan untuk negur pemerintah kalau memang kurang pas. Pemerintah juga sama bisa koreksi ustadz atau ulama, nah, saling namanya ya, berkesinambungan, saling membutuhkan. Kata bupati saya ini, ya Allah, disuruh sama siapa? Gubernur Rahmat Mirjani Jausa yang nyuruh, ya Allah. Kata gubernur saya juga disuruh. Siapa? Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, sekretaris negara yang nyuruh. Sekretaris negara juga Pak Presiden yang so, nanti bertanggung jawab. Presiden di situ baru tanggung jawab. Kata presiden, ya jangan nyalahin saya ya Allah, kan saya dipilih rakyat. Rakyat mah. Sira mampus, wis miskin tanggung jawab. Makanya jangan salah pilih. Ya. Tapi alhamdulillah ya presiden kita mah ya luar biasa. Bupati kita udah luar biasa lah, ya luar biasa. Saya lihat jalan-jalan alhamdulillah di pinggir-pinggir rusak. biar kedengar cuman alhamdulillah saya kemarin ceramah, wali kota saya luar biasa hebat, masya Allah buat flyover segala macam tetek naik jalan ke kampung saya rusak hancur lebur. Pak wali kota nuding saya, lu ini katanya. Ya enggak, aspirasi aja ya. Nah ini jamaah makanya masya Allah. Nih kalau memimpin nggak adil, seorang umaro nggak adil, maka di derajat sama dengan Fir'aun. Nauzubillah. Kita doain doa kita ya. Mudah-mudahan beliau selalu dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk mana hak mana batil, berikan kesabaran, jangan nuntut karena dia tugasnya banyak. Sekelurahan itu bukan 100-200 ribuan ya, artinya banyak tugas dia juga, kebijakan dari atasan ya. Doain aja, doa panjang umur, karena jabatan mah kata Pak Lurah itu sebentar, jabatannya cuma 5 tahun, hebatnya 10 tahun. Setelah itu pensiun, maka kembali pejabat akan dengan masyarakat maksudnya kebaikan ini yang akan mengayomi kehidupan kita. Nah, RT apalagi setahun karena diirenakan karawang. Ya harus diirenakan. Ya Allah, ini makanya masya Allah. Nah, as-sultan layak dilu bisultanihi bahwa Fir'aun sawah. Maka mudah-mudahan ya Bu ya, lurah kita, pejabat kita, semua aparatur pemerintah kita senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi pejabat-pejabat yang adil. Yang ketiga, al-ghani la yaskuru biginahu bahwa korun sawah. Orang kaya yang tidak bersyukur dengan kekayaannya, maka orang ini akan disamakan dengan korun. Korun itu siapa? Korun sejaman dengan Nabi Musa, orang yang terkaya ain sampai dia dikubur bersama hartanya dan dirinya sendiri di dalam tanah. Orang yang sugih, orang belum bersyukur, artinya tidak mau berbagi dengan orang yang miskin. Kan ini harus ada kesinambungan. Harus ada kesinambungan. Kiai kenapa harus bisa mengamalkan ilmu dengan orang yang bodoh? Karena memang tugas kiai. Percuma kita punya ilmu tinggi, punya jabatan kiai, punya jabatan abuya, punya jabatan syekh. Kalau tidak ada orang bodoh mau ngajarin siapa? Ngajarin bedul. Itu karena orang bodoh sehingga ilmunya bisa diamalkan, bisa ngajari. Pejabat
harus sayang kepada rakyatnya, harus adil kepada rakyatnya. Karena ini memang kesinambungan. Kalau nggak ada rakyat mau jadi pemerintah siapa? Nah ini, maka rakyat harus, pejabat harus sayang kepada rakyatnya, rakyat harus hormat kepada pimpinannya. Maka enak kalau ini diterapkan dengan barokah maut. Orang kaya harus menyayangi yang miskin karena ini ladang amal. Kalau ada orang membutuhkan, kalau ada kegiatan keagamaan, maka orang kaya tampil. Orang kaya ini nanti yang akan pertama masuk surga. Di dalam hadisnya soleh, orang kaya yang duluan masuk surga. Duluan ngebut, mengindikan surga. Wih, kita dikitikan, oh itu kita masih nyumbang sirah jadi dua majlis beli kita. Nanti di sana, oh duluan. Yang mau bangun masjid sirah bisa sholat di masjid sing bagus karena kita, kata orang kaya. Maka yang kaya kalau dermawan duluan masuk surga. Tuh, duluan masuk surga. Baru nanti diikutin oleh alim, kiai. Pas orang kaya mau masuk masjid di stop sama kiai. Mengendikan mau surga, engkau dikit. Apa netan? Kita dikit kan? Aku kita dikit sirah dua majlis, sirah dua ibadah tenang oleh kita, sirah disumbang beras oleh kita, kata orang kaya. Oh, kakang ngurus pahala sedekah sing siapa? Sing sirah atau kita dikit. Kata Ustaz, kan sing ngajari ngurus pahala sedekah kan kita jadi Ustaz. Bu, itu rebutan surga. Kata pejabat, saya yang duluan karena saya adil. Gak mungkin kamu dikasih surat izin kalau bukan karena saya. Itu rebutan surga. Maka ini pemimpin yang adil, orang kaya yang baik, dan ya ulama yang bisa mengamalkan ilmu itu rebutan surga. Itu disiapkan pintu-pintu. Makanya Masya Allah. Nih. Maka kalau kita orang kaya bersyukur kepada Allah. Karena biasa bisa disebut kaya karena ada orang miskin. Itu sugih supaya enak kesannya. Sugih supaya berkesan, jangan sugih pelit, bakhil. Jangan sampai gitu karena orang bakhil mah qoribu minanar baidu minanas. Orang bakhil mah jauh dekat ke neraka, jauh dari manusia. Makanya Masya Allah, yang pintar harus sayang ke yang bodoh, yang kaya harus sayang ke miskin, pejabat harus sayang rakyat karena saling membutuhkan. Nih beres hajatan, beres acara nih kan. Yang ngegulung kiai bukan, lurah bukan, orang kaya bukan, orang kaya apa bukan? Tuh, sing miskin kalau sing bodoh. Makanya salah sirah dari wong miskin kalau sing bodoh. Wah, mungkin Ustaz Helmi paling nunjuk ini gulung ngotak. Ya itu udah bagian artinya di situ tuh. Dia lamun sampai lurah sih ngegulung ngobrol rakyat. Sampai lurah ngegulung. Nah ini yang terakhir al-fakir la yasbiru bi fakrihi bahwa qalbun sawa. Ini yang paling parah. Orang fakir tidak sabar dengan kefakirannya. Orang fakir tidak sabar dengan kesusahannya. Bahwa qalbun sawa, maka martabatnya derajat sama dengan anjing. Tuh, makanya Masya Allah hati-hati. Kalau kita fakir belajar dari sini. Jangan sampai tidak sabar. Itu sabar tanamkan. Kalau kita susah sabar. Maka ini pesan yang saya sampaikan malam ini. Belajar, kalau kita susah, belajar untuk sabar dalam kesusahan. Ya. Bu, iki mau fakir susah, dibela-bela nih Pak. Milu-milu ngutang, kebayar sama orang, ikut kelompok 10 orang, ketuanya 1, Nur Hasanah. Bahkan ngacung, kami berjanji si tolol. Padahal dia mikir karena dirayu oleh iblis, udah ngambil aja, ada aja nanti rezeki mah ikut-ikutan. Giliran waktunya nggak kebayar, suaminya ditolong-tolong. Akhirnya bertengkar, timbulnya apa? Bercerai. Terus jadi jablan. Jadi jablan. Makanya hati-hati. Dulu sebelum ada Bang Emok, dulu sebelum ada rentenir, di Beringin Jaya aman-aman aja.
Nggak ada pertengkaran. Kenapa setelah modernnya zaman, Bang Emok datang, Bang Mekar datang, rentenir datang, timbul perperangan dalam rumah tangga. Ini jangan belajar. Maka kalau kita susah, belajar. Jangan ngadu ke orang, bukan solusi. Tiap malam ngadu ke Allah, nangis ke Allah. Ya Allah, berikan saya hidayah, berikan saya nikmat. Makanya habis sholat tubuh jangan ngerumpi. Kalau habis sholat, ayo ibu-ibu duduk dulu, baca sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Pak Ustaz, yang penting mah gini aja lah. Gue zikir mah nggak bisa Pak Ustaz, sholawat nggak bisa. Yang penting jangan sampai tinggalin sholatnya bagusin Bu. Kalau kita hidup pengen bahagia, paham kagak? Sholatnya kuatin, subuhnya, isanya, maghribnya, terus 5 waktunya kuatin bawa Pak. Kalau kita pengen diberkahkan rezeki. Kalau rumah tangga kita acak-acakan, sering ada keributan, periksa sholat kita. Pasti ada yang gak benar dalam sholat kita. Ayo perbaiki. Yang penting jaga sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat ini bisa mencegah, bisa menjaga dari keji dan munkar. Yang mau ngasut rumah tangga kita, kalau sholatnya sudah hebat, insya Allah dijaga. Sholatnya benerin, ya bener. Pukul Pak Ustadz katanya ada nggak doa habis sholat supaya berkah? Udah nggak usah. Di dalam sholat udah dibaca. Ibu-ibu sering baca. Di dalam sholat sering dibacakan Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lengkap di situ doa. Tinggal ibu-ibu khusyuk nggak sholatnya, bener nggak sholatnya. Ini maka belajar dari hikmah ini. Yuk perbaiki sholat. Yakin kalau orang yang sudah bagus sholatnya diberkahkan rezeki oleh Allah. Ustadz itu nggak kerja Bu. Kiai itu nggak kerja, terkecuali nanti Dr. Anas Hidayatullah, beliau mah memang dosen di UI ya, dia memang banyak duitnya ya. Tuh nanti yang ceramah nanti ya, maka masya Allah kiai Halabiah sama kiai Banten jarang kerja. Saya juga nggak pernah ini ngandelin dari sini aja ini. Ya menawa lain tali saroji jadi punya santri ngarep udah ditamani gimana udah ditaroji ya. Maka hikmahnya juga ya, perbaiki laksanakan sunnah. Kalau bukti cinta mah udah malam ini udah. Ibu-ibu di rumah mungkin lagi sibuk, ibu-ibu di rumah mungkin lagi banyak kerjaan, tapi karena undangan Rasul dipanggil oleh Muhammad sehingga malam ini kumpul. Walaupun ada yang kebagian kue atau enggak, yang penting membuktikan cintanya kepada Nabi. Nah, walaupun duduk mungkin ada yang kebagian tempat, ada yang enggak, tapi karena cinta ke Nabi ini akan dihitungkan di hadapan Rasul nanti di akhirat. Maka saya yakin, yuk mudah-mudahan kita semua pulang dari sini. Andaikan kita meninggal malam ini ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Andaikan nanti meninggalnya di alam mahsyar kita dipanggil oleh Rasul sebagai umat Nabi yang benar-benar membuktikan cintanya kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, pasti akan bersamaku di dalam surga. Awas, mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. Jangan sampai salah dengar ngajinya ya. Harus pas ngajinya ya. Pernah saya sampaikan dulu dongeng ini kan. Kalau ngajinya salah dengar pahit. Kalau ngajinya salah dengar pahit. Nanti salah guna dulu. Ada kakek suruh ngaji sama neneknya, karena kakek ini malas, neneknya merajin ngajinya. Kek ngaji sih kek kesana kek, ini udah tua kakek udah bau tanah nggak mau ngaji. Tiap malam diomelin terus sama nenek, akhirnya mau ngaji malam-malam ke Ustaz jam 11:30 malam Jumat. Assalamualaikum, salam Ustaz. Ya Allah kek, dari mana? Dari rumah. Mau apa kek? Mau ngaji, udah malam kek. Saya juga mau tidur kek. Orang dilelengan. Ustua ngaji, wih cerita wisi wayahe pakai wih sirama. Tunggu nenek sirang ngoceh ning omah.
Terus harus ngaji walaupun sedengar. Ayat Ustaz bijaksana dipanggahi. Sunah sebelum tidur nyusur. Kata Ustaz iku balik nyusur sunah itu ya sunah. Jadi Arab turu sunah itu sunah. Nah, kakek ini salah dengar. Sangka dia menyusu. Nyusur nyiwak. Pulang si kakek itu sambil senyum-senyum. Baru kere mesin bengian kita ngaji. Baru kere orang enak hebat Ustaz ini cocok kita nih Ustaz itu. Ada pun. Jadi sedengat amat ya kek. Sedengat ngaji macam wakil-wakil dari Ustaz itu bengi. Ustaz digarap turu. Terus diajari resiji doang siji. Ya Allah enak ngaji orang nek. Aku enak kakek aja kalau ngaji. Semeke orang kok Jumat Al ngaji kayaknya lebih enak mana apa ngaji apa orang mak bareng mau tidur tuh ngobrol sama sunah sebelum tidur nyusu. Iya kakek sumpah sumpah kalau di kakek orang salah lu sudah mau usah di arep kalau gitu salah sudah WC kita mesti ngaji salah orang ngaji salah siram iya saking bangganya ya udahlah nggak apa-apa nenek mengalah karena soleh nih dibuka nih sunah sebelum nyusu seminggu setengah berarti lumayan daripada Allah kayak kita masing bagi Allah ada yang seminggu Pak asal Arab turun ngomongin orang sunah sebelum tidur nyusu walaupun metik tinggal busi lama-lama makan lecet nenek ya Allah pedih juga walaupun cuma busi Oke, makanya ngaji di Salaru denger orang Ustaz ini berangkat subuh-subuh apa nek kakek sirap bengi malam Jumat ngaji nek udah sedengar ngaji iya seji doang diajari apa kita sunah sebelum tidur nyusurnya wakan iya anak pakai nek bener menyembunyikan aib suami bisa nggak ini arah ini walaupun suami kita nggak bener suami kita nggak bagus suami kita nggak rajin sholat suami kita malas ngaji istri wajib menyembunyiin jangan sampai orang lain tahu karena menyembunyikan aib lebih utama Syekh Asom bisa jadi wali karena menyembunyikan aib ada seorang yang cantik cerita belanja ke Syekh Asom. Kenapa dijuluki Syekh Asom? Karena ini ada perempuan yang cantik jelita. Allah nih kalian yang cuma itu doang. Cuma itu. Namun bung yang kalau pendak pulang tak pelet gitu. Cuma pendak pulang. Akhirnya si wadon orang perempuan yang cantik ini waktu belanja di Syekh Asom tentu udah kentut bahu. Mukanya merah saking malunya perempuan ini. Ngelihat muka saya asal biasa aja, tenang. Mbak mau beli apa? Beli gula. Apa? Gula. Yang kuat mbak saya mah buku nggak kedenger. Gula. Minyak. Gula. Saya mah budek mbak. Jadi perempuan itu ya Allah, berarti gak kedenger kentut saya ya Allah. Ini hidungnya pilek katanya, nggak bisa nyium, nggak bisa kecium. Ini rasa cium bau apa ini mbak? Ini mah bau ini minyak wangi. Oh, alhamdulillah berarti bau untuk kita orang kecium. Menyembunyikan aib orang, kemaluan orang sehingga Syekh Asom dijuluki wali Asom. Wali Asom karena dia dinamakan Asom itu pura-pura budak. Makanya gini ya Allah. Lagi ngabukakan aib. Kakang orang mikir tekan yang teringin jahit kakang kita harus cuma gawa kanjut males amat. Ya Allah dibukain aib suami.
Jangan, Bu. Itu adalah kewajiban kita. Syekh Asam yang menyembunyikan kemaluan orang lain sehingga diangkat menjadi wali. Maka seorang istri atau seorang suami harus wajib menyembunyikan aib keluarganya, aib tetangganya. Jangan sampai dibuka, Bu. Maka dalam kematian dia hadirun kaifa sadun ala hadir janazah khair ala hadal janazah ala hadal mayit khair supaya menyembunyikan aib yang ada pada si mayit, apalagi waktu hidup. Bisa kan, Bu ya? Bisa. Jangan sampai suami kita berdua sama kita tolol ning batu Bu dibukain aib. Jangan. Istri juga, suami juga jangan. Nah, ini nenek ini nanya, tak bener panon bener kelimen gene emangnya si kakeknya salah ngomong? Enggak benar. Kalau memang benar mah alhamdulillah dipakai sekarang getan, alhamdulillah. Tidak usah berarti ilmu saya balik. Marah orang nenek pergi ke rumah Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Iya Nek, dari mana Nek? Dari rumah aja Pak Lurah. Pak Lurah mau ini minta broto wali. Hebat Nek. Untuk apa Nek? Untuk obat. Dulu nenek mah pegel-pegel. Kalau dicampur broto wali. Oh ada Nek di belakang tuh. Ke ibu lari ke rumah Bu Lurah. Dengan ibu broto wali iki Nek jadi Ibu Lurah dibilang sing aja dawa-dawa semena besi tengah aja wake-wake atau sing wake banyak orang gua diinum sekali doang ya. Pulang ke rumah nggak ngomong tuh, nggak mau dia nyamunya. Emang sadar habis lah jadi biasa wis tuang pulang. Hati-hati Nek dari Ibu Lurah. Iya Ibu Lurah balik. Malam-malam setengah 10 biasanya kan tidur mau cepok digebuki wartawan broto wali modal sih dari kita boleh ini ayo sudah ngomong sunah maning sebat nih barang nek ake maning sunah sebelum tidur nyusul ya barang dikenyok pahit pahitnya bah pahit aku kakek mentolol gitu. Makanya lamun ngaji salah rumah pahit. Enggak apa ini bisa coba kayak Allah. Panjere Ustaz ki sunah sebelum tidur nyusur nyiwak. Oh, kita salah rumah. Kalau ngaji salah dengar pahit gitu. Makanya awas. Ceritain itu jangan diceritain di luar. Di sini aja. Yang nyusur mah jangan dibawa pulang ya. Maka hikmahnya mudah-mudahan ya silaturahim yang kita jalani saat ini membuktikan kita mahabbah kepada Rasulullah senantiasa sebagai saksi. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bapak semua yang hadir saat ini memperingati Maulid Nabi akan berkumpul bersama Nabi di surganya Allah.